Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 angkatan 5 peserta CPNS Latsara Minerba Bandung akan menyampaikan tugas kelompok tentang analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik. Latar belakang kemajuan teknologi menuntut informasi disajikan secara cepat dan akurat. Untuk mencapai hal itu, diperlukan adanya alat, media, atau sistem pengolahan data yang efektif dan efisien. Berdasarkan data potensi dan data statistik BKPP Kendal Subbagian PNS, jumlahnya mencapai ribuan orang. Ditinjau dari banyaknya jumlah PNS, pengolahan data secara manual dapat menurunkan kecepatan, keakuratan, dan menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang baru yang dapat memproses data-data kepegawaian sehingga informasi dari setiap pegawai lebih aman, akurat, dan cepat didapatkan dengan kesalahan data yang minim. Dengan tersedianya aplikasi eSimpek ini diharapkan Kabupaten Kendal menjadi organisasi yang handal dan mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelolaan administrasi kepegawaian. eSimpek dapat diakses melalui website simpek.kendalkap.go.id. Untuk masuk ke situs Simpek, kita memasukkan username dan kata sandi. Untuk menu utama dalam Simpek ada 8. Yang pertama dashboard, 2 e-personal, 3 e-cuti, 4 e-bel atau tubel, 5 suket online, 6 diklat PIM, 7 dalane Japfung, 8 tes kompetensi PNS. E-personal berisi data pribadi pegawai, meliputi data pribadi, lokasi dan jabatan, data CPNS atau PNS, pangkat terakhir, KGB terakhir, riwayat pendidikan, keluarga, data lain-lain, dan e-dokumen. E-cuti, menu e-cuti merupakan menu untuk mengelola data cuti karyawan pada aplikasi Simpek Kendal. Pada menu e-cuti ini menampilkan nominatif cuti, verifikasi cuti, dan SK cuti. Dalam proses pengajuan cuti ini, pegawai mengajukan cuti melalui e-cuti, yang pada prosesnya harus menunggu konfirmasi dari kepala TU, kepala puskesmas atau rumah sakit, kepala dinas, kemudian sampai ke BKPP. Nominatif cuti, untuk membuat data nominatif pegawai yang akan pengajuan cuti berdasarkan jenis cutinya. Setelah usulan cuti tersimpan, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada admin OPD untuk didisposisikan kepada atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Kemudian verifikasi cuti digunakan untuk melakukan proses verifikasi cuti. Pada menu ini terdapat 2 submenu, yaitu menu untuk verifikasi atasan langsung dan menu untuk verifikasi pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti. Setelah verifikasi atasan langsung dengan status usulan diterima, disimpan, maka sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk dilakukan verifikasi pada tujuan tahap akhir. Setelah SK cuti keluar, digunakan untuk mencetak SK cuti. Cetak SK dapat dilakukan oleh OPD atau pegawai yang mengusulkan cuti setelah semua proses usulan cuti disetujui. E-bel atau tubel merupakan menu pada Simpek yang diperuntukkan pada pegawai untuk memudahkan dalam pengurusan pengembangan kompetensi. Pada menu e-bel atau tubel berisi izin belajar, tugas belajar, dan surat keterangan. Dalam menu tubel atau e-bel di Simpek, pegawai harus membuat akun lagi untuk melakukan login dan selanjutnya mengisi data dan mengupload beberapa dokumen. Suket online merupakan menu utama pada Simpek untuk mengurus surat keterangan secara online. Untuk masuk ke suket online, pegawai harus membuat akun terlebih dahulu untuk login, tetapi untuk mengecek status permohonan, pegawai hanya memasukkan NIP saja. Diklat PIM, menu utama yang berisi diklat kepemimpinan mulai dari TK2 sampai TK4. Dalane Japfung merupakan menu pendaftaran usulan elektronik jabatan fungsional PNS, digunakan untuk mempermudah pengusulan jabatan fungsional. Untuk masuk ke aplikasi ini, pegawai harus membuat akun terlebih dahulu untuk login.
Menu tes kompetensi. Pada menu ini berisi pengumuman terkait tes kompetensi dan pendaftaran tes kompetensi pegawai. Evaluasi input. Kelebihan penggunaan sistem online mengurangi risiko berkas rusak atau hilang, mudahnya diakses oleh seluruh penggunanya di semua tempat, waktu, dan berbagai perangkat, smartphone maupun komputer atau laptop. Dapat diakses dua arah oleh pegawai yang mengajukan cuti serta kepala OPD sebagai verifikator dan pemberi keputusan cuti. Kekurangan evaluasi input. Pada saat input data dibutuhkan pengelola sistem khusus dan terampil dengan jumlah yang memadai. Yang kedua, belum ada akses untuk pengisian mutasi pegawai. Cara input dibuatkan menu untuk memudahkan akses mutasi pegawai. Evaluasi proses. Kelebihan informasi di dalam Simpek yang lengkap dapat dimanfaatkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, sebagian kepangkatan yang ingin mengetahui siapa saja yang akan naik pangkat tahun depan. Kekurangan dalam pengisian beberapa menu memerlukan pembuatan akun lagi. Verifikasi pengguna baru seperti CPNS oleh BPKPP membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 minggu. Saran proses. Mengatur ulang pada beberapa menu agar bisa diakses dengan satu akun menggunakan akun Simpek itu sendiri. Yang kedua, mempercepat proses verifikasi data pegawai. Evaluasi output. Hasil memudahkan dalam pengelolaan data pegawai. 2. Pencarian pegawai dapat dilakukan lebih cepat. 3. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh pegawai dan pengelola. 4. Dapat diakses menggunakan laptop atau komputer maupun smartphone. 5. Aduan tersampaikan dan segera ditindaklanjuti. 6. Pegawai dapat mengakses, mengubah maupun menambah data. Saran output. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala. Peningkatan fitur-fitur website. 3. Pemeliharaan dan permajaan website yang diagendakan secara rutin. Rekomendasi. Sistem ini dianjurkan meringkas proses input data pada beberapa menu sehingga tidak terlalu banyak akun untuk login ke aplikasi tersebut. Bisa menggunakan akun Simpek saja. 2. Mempercepat proses verifikasi data pegawai. 3. Sistem informasi manajemen kepegawaian dapat memberikan perubahan pelayanan kepegawaian dengan memudahkan penggunanya mengakses dan mengubah data kepegawaian. Sekian, terima kasih.